Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Mustafa dengan STB 182445 dari kelas A dengan mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas UAS atau tugas akhir dari mata kuliah ini. Dan di sini sudah saya tampilkan soalnya dan juga beserta jawabannya yang telah saya buat sebelumnya. Itu di sini terdapat soalnya, yaitu jawablah soal A, yaitu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan nilai dari variabel yang diberikan untuk menuliskan persamaan ke dalam kode Python. Di sini terdapat soalnya. Itu inputnya di sini matriksnya 2x2, yaitu baris kali kolom, yang dimana barisnya itu 2, kemudian kolomnya juga barisnya 4, kolomnya 2. Jadi di sini matriksnya 4x2. Kemudian di sini target yaitu 4x1, di sini yes pun begitu 4x1, barisnya 4, kolomnya 1. Di sini inputnya tadi barisnya 4, kolomnya 2. Kemudian rumus untuk fungsi sigmoid. Kemudian di sini bobot underscore W1. Di sini matriksnya 4x3 ya, baris dan kolomnya. Barisnya 4, kolomnya 3. Kemudian bobot underscore W2 4x2, barisnya 4, kolomnya 2. Kemudian di adjustment sama dengan bias 4x1 untuk dependensi matriksnya. Nah, kemudian tuliskan kode penulisan dari matriks tersebut di atas menggunakan Python Language Programming. Nah, yang pertama nomor 1 yaitu soalnya tuliskan kode untuk variabel input dan target. Kemudian dijawab. Pertama kita masukkan dulu library import, yaitu import numpy as np. Kemudian untuk inputnya kita masukkan fungsi np.array, kita masukkan library numpy-nya yaitu np. Kemudian .array karena kita menggunakan array. Kemudian di sini kita masukkan yang untuk input ya, ini untuk input. Berdasarkan ini berarti kita ambil 0,0, 0,0, kemudian 0,1, kemudian 1,0, kemudian 1,1. Itu untuk inputnya. Kemudian untuk targetnya masih kembali menggunakan library numpy yaitu np.array. Kemudian kita masukkan untuk target, ini target ya. Untuk targetnya yaitu yang dimana kita mulai dari 0 pertama, kemudian 1, kemudian 1 lagi, kemudian 0 ya. Kemudian untuk nomor 2 yaitu tuliskan kode fungsi aktivasi sigmoid, yaitu kita menggunakan rumus ini ya. Kita akan menggunakan rumus ini dan kemudian kita akan masukkan ke Python language programmingnya, yang dimana akan ditulis seperti berikut ini. Yaitu pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu sigmoidnya dengan perintah def sigmoid, terus kita masukkan variabel x. Kemudian kita gunakan perintah return satu bagi ini bersama seperti ini, 1 bagi, kemudian dalam kurung 1 tambah kita pakai library numpy yaitu np, kemudian kali ini ya, kita pakai eksponen dalam kurung min x, sama ya. Ini karena kita tuliskan dalam bentuk codingan, jadi kita rubah sedikit bentuknya. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu di sini tuliskan kode fungsi aktivasi bias. Nah, di sini kita berpatokan dengan ini ya, di soalnya yaitu bias. Itu sama perintahnya dengan yang nomor 1, kita gunakan library numpy yaitu np.array. Di sini kita tuliskan bias sama dengan np.array. Nah, array-nya kita ikuti saja seperti dengan yang soal, yaitu 1,0, kemudian 1. Kemudian untuk nomor 4 di sini terdapat soal tuliskan kode fungsi aktivasi untuk adjustment. Sama juga perintahnya seperti nomor 1 dan 3, kita masih menggunakan library numpy yaitu np.array. Kemudian kita masukkan matriksnya atau matriksnya. Kita masukkan di sini sama kembali yaitu 0,4, 0,5, 0,6 dan juga 0,7. Itu untuk matriks adjustment. Kemudian yang soal nomor 5 di sini tuliskan kode
pembangkitan bilangan acak bobot underscore W1. Nah, untuk ini dengan ini kita jawab jadi bobot underscore W1 yaitu kita masih gunakan library NumPy. Kemudian kita masukkan angka random random. Terus dalam kurung kita masukkan 4,3 yang dimana 4,3 ini yaitu kita lihat dari bobot underscore W1 yang dimana barisnya yaitu 4 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kolomnya ada 3 itu 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk nomor 6 soalnya tuliskan kode pembangkitan bilangan acak bobot underscore W2 sama dengan nomor 5. Kita lihat dulu terlebih dahulu bobot underscore W2 nya. Kita lihat berapa matriksnya. Nah, di sini matriksnya 4,2 ya. Jadi kita tuliskan sama dengan nomor 5 yaitu kembali kita menggunakan library NumPy atau NP. Kemudian kita masukkan perintah .random, kemudian .random karena kita akan memilih angka acak yang sesuai dengan matriks yang telah ada di soal, yang dimana matriksnya yaitu 4,2, yang barisnya 4, kolomnya 2. Nah, kemudian untuk soal bagian B, sini tertulis jawablah pertanyaan berikut berdasarkan potongan kode program berikut. Ubahlah kodeng tersebut ke dalam persamaan matriks secara matematis. Perhatikan kesesuaian dengan dimensi matriksnya. Ingat, prinsip perkalian matriks harus bersesuaian dengan dimensi matriks yang dioperasikan. Nah, di sini untuk soal nomor 1 tertulis di sini tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Fungsi pewaktuan pada Python di sini kita jawab. Pertama kita masukkan library time terlebih dahulu untuk dapat memulai atau start waktunya. Sini kita masukkan import time, kemudian kita masukkan perintah start underscore time. Kemudian kita tuliskan time.time untuk fungsi pewaktuan pada Python-nya. Kemudian untuk nomor 2 di sini terdapat tuliskan persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan acak berdasarkan coding. Nah, kita lihat dulu soalnya berdasarkan codingnya di bagian B. Codingnya bagian B yaitu ini ya. Untuk membangkitkan bobot bilangannya, di sini terdapat W sama dengan np.random dalam kurung 4,4. Nah, itu dalam codingannya. Kemudian untuk persamaan matriksnya kita dapat tuliskan seperti berikut ini, yang dimana W sama dengan W11 untuk baris pertama ya. Kemudian W12, W13 dan juga W14. Untuk baris kedua sama juga ya, dan juga begitu seterusnya. Karena di sini terdapat 4 baris dan juga 4 kolom, yaitu 4 kali 4. Kemudian untuk nomor 3, apa makna penulisan fungsi? Pertama A, wake.append dalam kurung W, kemudian berikan penjelasannya. Kemudian yang kedua atau yang bagian B yaitu output.append dalam kurung Y, kemudian berikan penjelasannya. Nah, di sini kita jawab. Untuk yang pertama atau A, bobot W akan disimpan ke dalam list variabel wake-nya. Ini ya bobot variabel W. Bobot W akan disimpan ke variabel wake-nya. Kemudian untuk bagian B, kita tuliskan output Y akan disimpan ke dalam list variabel outputnya. Ini outputnya ya. Kemudian di sini untuk nomor 4 terdapat pertanyaan. Tuliskan bentuk matematis persamaan Y. Pertama-tama kita lihat dulu terlebih dahulu di dalam codingannya. Fungsinya yaitu ini. Y sama dengan sigmoid dalam kurung np dalam kurung A kali transpose atau T, kemudian koma wake dalam tutup kurung tambah bias tutup kurung. Itu untuk dalam codingannya. Kemudian kita buat persamaan matematisnya, yaitu kita bisa dapat buat seperti berikut ini. Y sama dengan 1 per, kita ambil rumus sigmoid terlebih dahulu, 1 tambah E pangkat minus X nya ini diambil dari ini ya, X nya A kali T koma wake tambah bias. Ini untuk X nya. Di sini kita tulis jadi A kali wake atau bobot dalam kurung tambah bias. Itu untuk X nya. Kita kembali menggunakan fungsi dari sigmoid. Ini untuk persamaan matematis dari Y. Kemudian untuk nomor 5,
Di sini terdapat pertanyaan, tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel minus. Pertama kita lihat terlebih dahulu persamaan minusnya. Ya ini yaitu ini ya. Minus sama dengan np.subtract dalam kurung b atau bias, output y, kurung kotak epoch, tutup kurung kotak, tutup kurung. Nah, di sini itu kodingannya. Dan kemudian untuk persamaan kita dapat tuliskan persamaan matematisnya seperti ini. Minus sama dengan b kurang output y dalam kurung kotak epoch, tutup kurung kotak. Nah, ini untuk persamaan matematisnya dari variabel minus. Kemudian untuk nomor 6 terdapat pertanyaan, tuliskan bentuk matematis persamaan square atau pangkat. Ini tadi sebelumnya di variabel minus itu subtract menandakan berarti dikurangi atau mengurang. Ini jadi kita pakai kurang di sini ya. Dan lanjut ke bagian 6. Terlebih dahulu kita lanjut ke dalam codingan untuk square-nya atau pangkatnya. Di sini kita lihat square-nya sama dengan di sini terdapat library rampi np.square dalam kurung minus tutup kurung. Kemudian untuk persamaan matematisnya untuk persamaan square, di sini kita tuliskan square sama dengan ini ya, kita ambil dari minus, rumus dari minus yaitu yang dimana minus yaitu b kurang output y kurung kotak epoch tutup kurung kotak dalam kurung pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini merupakan square atau pangkat atau berpangkat ya. Kemudian untuk nomor 7 di sini tepat pertanyaan, tuliskan bentuk matematis persamaan dari error, yang dimana dalam codingannya yaitu seperti ini ya. Error sama dengan square dot mean, yang dimana untuk persamaan matematisnya di sini kita tuliskan error square kali mean yaitu pangkat kali rata-rata ya, atau bisa juga disebut rata-rata dari pangkat. Nah, di sini kita tuliskan error 1 per n, kemudian sigma n yang dimana i-nya itu sama dengan 1, kemudian dalam kurung b kurang output y kurung kotak epoch tutup kurung kotak tutup kurung pangkat 2, karena kita mengambil dari rata-rata dari square atau rata-rata dari pangkat, jadi kita ambil juga rumus dari pangkat ini yang di atas. Kemudian untuk nomor 8 di sini dapat pertanyaan, lakukan coding untuk menampilkan nilai variabel berikut, yang dimana a wake, b output y, c mse. Kemudian di sini kita jawab. Pertama kita melist terlebih dahulu wake, output y, dan msc-nya terlebih dahulu. Di sini kita mengikut sama dengan ini ya. Kita melist dulu untuk wake, output y sama msc-nya. Sini kita tuliskan. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan perintah print, yang dimana kita gunakan perintah print dalam kurung wake untuk menampilkan nilai variabelnya. Kemudian print dalam kurung output y, kemudian print dalam kurung mse untuk perintah mse-nya. Kemudian untuk nomor 9 yang dimana soalnya yaitu berapa ukuran dimensi matriks bobot W, lakukan codingnya. Nah, di sini kita lihat matriksnya yaitu 4x4 ya, 4 atau 4,4 yang dimana baris kali kolom. Kemudian codingnya yaitu w.shape, yang dimana shape ini berarti perintah untuk menunjukkan bentuk dari dimensi matriksnya atau ukuran dari dimensi matriksnya. W itu karena kita akan mencari bobotnya, bobot W-nya. Kemudian untuk nomor 10 di sini kita lihat soalnya, tampilkan nilai dimensi matriks. Yang pertama A minus dan yang kedua B square. Sama juga kemudian dijawab di sini sama, kita menggunakan perintah shape kembali untuk menunjukkan bentuk dari nilai matriksnya. Di sini kita tuliskan codingannya minus dot shape kemudian square dot shape. Ini untuk menunjukkan bentuk dari matriks minus dan juga bentuk matriks dari square-nya atau pangkatnya. Kemudian untuk nomor 11 di sini terdapat pertanyaan, tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel error. Ini sebenarnya soalnya sama ya, kayaknya sama dengan ini tulis soal nomor 7 untuk variabel errornya. Kita lihat codingannya, kembali kita ulang kembali penjelasannya.
Errornya kita lihat square.min, sini errornya ya. Kemudian persamaan matematisnya kita menggunakan square dulu terlebih dahulu, perintah square-nya atau perintah pangkatnya. Kemudian kita rata-ratakan dengan perintah 1 per n, sigma n, i-nya sama dengan 1. Itu untuk persamaan matematis dari variabel errornya. Kemudian untuk bagian C di sini dapat perintahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan potongan kode program berikut, kemudian mengubahnya ke dalam persamaan matriks secara matematis. Perhatikan kesesuaian dengan dimensi matriksnya. Ingat, prinsip perkalian matriks harus bersesuaian dengan dimensi matriksnya. Nah, di sini untuk soal nomor 1, sini terdapat pertanyaannya, yaitu tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Ini sama dengan soal nomor 1 dengan bagian B ya. Kita menggunakan library time atau library waktu. Kemudian kita tuliskan di sini import time. Kemudian untuk memulai waktunya kita tuliskan start_time. Kemudian kita menggunakan perintah time.time. Ya, kemudian di sini untuk soal nomor 2. Di sini pertanyaannya, tuliskan persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan bilangan acak berdasarkan coding. Di sini kita lihat di codingannya terlebih dahulu. Untuk bagian C-nya codingannya yaitu ini ya. Bilangan acaknya yaitu w sama dengan np.random.random. Dimana random ini bilangan acak ya. Tapi dapat disesuaikan dengan soal yang ada. Karena soalnya 4 kali 3, maka di sini di codingannya 4 jadikan 4,3 juga. Kemudian di sini untuk matematisnya kita tuliskan seperti begini ya. W sama dengan W11, W12, kemudian W13. Itu untuk baris pertama. Kemudian untuk kolom kedua sama juga, kolom ketiga, dan juga untuk kolom 4 begitu juga. 4 kali 3 baris dan kolomnya. Barisnya 4, kolomnya 3. Kemudian untuk nomor 3, apa makna penulisan fungsi dari C, yaitu wake.append dalam kurung W, berikan penjelasannya. Kemudian untuk D, output.append dalam kurung Y, itu berikan penjelasannya. Kemudian jawabannya yaitu sama dengan yang soal tadi ya, di bagian B. Ini mana itu tadi, ini yang dimana bobot W akan disimpan ke dalam list variable wake. Ini ya, bobot W akan disimpan ke dalam variable wake. Kemudian untuk ini output Y-nya, output Y akan disimpan ke dalam list variable output. Kemudian untuk nomor 4, di sini dapat pertanyaan, tuliskan bentuk matematis persamaan Y. Kita lihat persamaan Y-nya terlebih dahulu. Ini ya, persamaan Y sama dengan sigmoid dalam kurung np dot dalam kurung input underscore x, w tambah dalam kurung tutup kurung tambah bias tutup kurung. Sini kita dapat tuliskan persamaan matematisnya, itu y sama dengan, kita ambil rumus sigmoid, kemudian tambah e pangkat minus x nya ini kita ambil dari sini ya, ini kita ambil x nya dari sini. Kemudian kita tuliskan di sini input underscore x dikali w tutup kurung tambah bias, itu untuk x nya. Kemudian untuk nomor 5, di sini terdapat pertanyaan, lakukan coding untuk mengetahui berapa ukuran dimensi matriks bobot W, dan lakukan coding. Dan jawabannya di sini kita lihat ukuran dimensinya itu 4,3 ya. Jadi kita jawab di sini ukuran dimensi matriks bobot W adalah 4 kali 3. Kemudian codingannya yaitu W titik shape untuk menampilkan bentuk dari dimensi bobot W-nya, dimensi matriksnya. Kita gunakan shape lagi ya, kembali sama dengan yang tadi, kita gunakan perintah shape. Kemudian untuk nomor 6 dan yang terakhir yaitu pertanyaannya, lakukan coding untuk menampilkan nilai dari nilai bobot yang sudah di-upgrade. Kemudian jawabannya di sini kita tuliskan codingannya yaitu print dalam kurung bobot underscore W untuk menampilkan nilainya. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas akhir ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.